Assalamualaikum. Di video kali ini saya bakal berbagi pengalaman menggunakan salah satu HP limbah Jepang, yaitu Kyocera Urbano V04 yang punya spesifikasi cukup menarik untuk dibahas di tahun 2025 ini. Mengingat untuk harganya sekarang juga cukup terjangkau. Jadi langsung aja kita coba untuk review Kyocera Urbano V04. Oke, kita awali yang terlebih dahulu yaitu dari segi harga dan juga spesifikasinya yang menurut saya cukup menarik untuk dilirik ya sebagai HP emergency atau HP terakhir lah buat penolong kita ketika HP utama kita lagi nggak bisa dipakai atau mau dijual. Untuk harganya sendiri ini untung-untungan ya. Kalau di marketplace Facebook bisa nemu di harga 400 ribuan sampai dengan 600 ribuan. Jika lebih beruntung lagi bisa jauh lebih murah dari yang saya sebutkan. Dan di sini untuk spesifikasinya bisa dilihat sendiri, sudah lumayan lah ya. Dengan chipset Snapdragon 630, punya kapasitas RAM 4GB dan juga internal 64GB. Kemudian yang terpenting HP ini tuh udah update di Android 10. Ini cukup bagus. Untuk HP jadul tapi sistem Androidnya masih cukup terbaru dan chipsetnya masih memadai di Snapdragon 630, RAM 4GB, internal 64. Lumayan. Buat HP kedua jangka panjang 1-2 tahun ke depan, HP ini masih support dengan WhatsApp. Yang terpenting itu sih menurutku sebagai HP kedua. Di sini untuk kapasitas baterainya memang pas-pasan, cuma di 2800 mAh. Tapi kalau buat sekedar sosmed kayak WhatsApp sih HP ini masih cukup banget. Ini saya juga pakai buat WhatsApp seharian masih cukup mampu ya. Karena spesifikasinya yang cukup bagus itu, jadi HP ini tuh masih tergolong bisa diajak gaming juga loh. Di sini buat main game Mobile Legends contohnya. Saya bermain game Mobile Legends Fun Match ya. Ini bersenang-senang aja. Pakai akun Smurf HP ini masih bisa banget. Masih bisa mainin dengan sangat lancar. Ini saya kasih highlightnya ya. Saya bermain game Mobile Legends selama kurang lebih 30 menitan. Dan di sini saya bermain cukup fun sih. Gak ada masalah sama sekali soal lagging, panas. HP ini tuh juga gak terlalu panas. Soalnya HP ini tuh juga pakai sinyal WiFi only ya. Alias gak bisa pakai provider SIM dari Indonesia. Buat gambarannya, performa HP ini tuh sudah mirip-mirip kayak Sony Xperia XZ1 yang punya performa cukup adem dan juga HP-nya ini nggak terlalu panas kayak di Sony Xperia XZ3 yang cenderung gampang panas buat main game. Kemungkinan untuk cooling system di HP ini tuh masih berjalan dengan optimal ya, jadi HP-nya masih bisa tergolong adem. Atau enggak memang dari segi chipsetnya Snapdragon 630 yang bawaannya memang adem gak terlalu panas. Menarik sekali bukan mereview HP yang harganya murah banget tapi bisa main game kayak gini. Saya main Fun Match pun seru aja sih pakai HP ini. Saya bermain kurang lebih 30 menitan dan baterainya di sini cuman berkurang 10%. Ini sih tergolong unik ya, irit. Gak kayak HP-HP Sony yang sekarang itu baterainya udah mulai keteteran, tapi di HP ini tuh masih bisa terbilang oke, gak boros-boros amat. Lanjut kita bahas buat desainnya. Di sini untuk desainnya emang unik banget, bener-bener nostalgia. Ini di bagian lensa kameranya ini lucu banget. Ada fingerprint dan juga kamera yang mengkotak kayak gini. Buat di feel pegangannya ini kayak bener-bener nostalgia banget kayak HP zaman tempo dulu. Di sini mirip-mirip HP Fujitsu Arrow ya guys ya. Dan di sini kita coba untuk cek detail dari fisiknya. Di sini cukup mulus. Di bagian samping ada tombol power dan juga tombol volume. Dan di bagian atas ini ada lubang mic dan juga jack audio ya guys ya. Lumayan mantap, masih ada jack audio di HP-HP seperti ini dan sangat berfungsi menurut saya. Untuk lubang pengecasannya juga sudah Type-C dan di sebelahnya ada lubang mic dan juga speaker. Kemudian ke samping lanjutnya sebelah kiri ini ada lubang buat SIM tray-nya dan ada tulisan Kyocera video. Ada logo-logonya juga ya, Kyocera kayak kejepangan banget gitu. Overall dari segi desainnya emang HP ini tuh nyentrik banget, kayak HP Jepang pisan. Beralih ke desain bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri, HP ini tentu aja masih terlihat seperti HP jadul pada umumnya.
dengan bezel yang cukup besar di sini. Bezel bagian atas maupun bagian bawahnya sama-sama tebal. Untuk bagian sampingnya terlihat cukup simetris. Dan untuk layarnya sendiri ini cukup cakep ya, menggunakan panel bertipe TFT LCD dengan ukuran 5,7 inci, resolusi FHD+, jadi punya kualitas cukup bagus. Di sini untuk warna hitamnya juga tergolong cukup pekat. Paling kekurangannya dari layar ini untuk di luar ruangan ya, brightness-nya emang udah nggak secakep itu. Lumayan kayak keteteran dikit sih kalau di luar ruangan. Kemudian kita bahas buat audio quality ya, buat speaker dari Urbano Kyocera ini. Bagaimana untuk kualitas audionya sendiri? HP ini pakai satu speaker aja atau mono. Untuk kualitasnya sih udah lumayan walaupun agak cempreng dan speakernya kurang keras. Tapi buat MP3-an ya masih tergolong cukup oke. Dan seperti ini kualitas audio dari Kyocera Urbano. Lanjut kita ke bagian kamera dari Kyocera Urbano V04. Di sini untuk kamera utamanya beresolusi 16 megapiksel dan di sini untuk kamera depannya sendiri dia cuman beresolusi di 8 megapiksel. Kemudian untuk mode kameranya di sini cukup simpel aja. Di sini ada SNS, saya kurang tahu buat apa, ada mode bokeh. Dan untuk di settingannya ini ada mode manual, HDR, image stabilization dan lainnya. Untuk kamera HP di harga 400 ribuan, kualitas foto seperti ini sih udah tergolong cukup baik. Seperti HP-HP zaman dulu lah yang di harga 1 jutaan lebih. Di sini untuk hasil fotonya lumayan gonceng juga untuk warnanya. Cukup detail juga untuk warna awannya di sini dapat banget. Untuk foto-fotonya terlihat cukup terang. Asalkan cukup cahaya, HP ini tuh emang punya kualitas yang cukup baik di kameranya. Untuk mode potretnya sendiri ini untuk bokehnya cenderung kurang konsisten. Kadang warna kulitnya kemerahan gini, tapi kadang pas, kadang juga terlalu gelap. Tapi ya wajar mengingat harganya. Beralih ke kamera depannya, di sini untuk kualitasnya lebih gila lagi. Ini kayak kembali ke zaman-zaman tempo dulu ya. Untuk kualitas kameranya kayak gini sih, bisa dinilai sendiri. Makin malam kalau HP ini diajak foto-foto hasilnya makin gak karuan ya guys ya. Seperti inilah untuk hasil foto-foto di malam hari, ala kadarnya aja lah ya. Ini adalah perekaman dari HP Kyocera Urbano di resolusi 1080 30 fps. Untuk hasil kameranya seperti ini. Cukup lumayan ya untuk HP dengan harga 400 ribuan. Punya kamera seperti ini mantep banget sih. Untuk fitur stabilisasinya memang udah nggak terlalu worth it ya, tapi tergolong masih cukup stabil kok. Video cakep juga. Cuacanya lagi terik banget dan tekstur awannya emang nggak terlalu terlihat di sini karena sedikit rada mendung juga. Ini adalah perekaman dari kamera depan Kyocera Urbano video. Kamera depannya lumayan juga ya, gak buruk-buruk amat. Kualitasnya masih tergolong cukup oke, apalagi mengingat harganya yang murah banget. Video seperti ini. Lumayan cukup detail juga, untuk warnanya bagus juga ini tergolongnya. Untuk fitur stabilisasinya bagaimana menurut teman-teman? Masih tergolong oke lah ya. Dengan harga segini dapat kamera yang cukup ada kualitasnya juga. Mantul. Membeli Kyocera Urbano V04 di awal tahun 2025 menurut saya masih tergolong worth it ya, dengan harga 400 ribuan punya spesifikasi seperti itu.
Mungkin untuk pertimbangannya HP ini tuh kondisinya WiFi only ya kebanyakan. Kalaupun all operator biasanya juga bakalan terblokir. Mungkin itu aja sih kekurangannya, 400 ribuan nih. Jadi menurut teman-teman bagaimana pendapatnya tentang HP ini? Boleh tulis aja di kolom komentar. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.